السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، والذي هدانا لطريقه القويم، وفقهنا في دينه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صلاة توصلنا إلى جنات النعيم، وتكون سببا للنظر إلى وجهه الكريم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، النبي الرؤوف الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dipertemukannya kita dengan hari Jumat adalah kesempatan yang demikian mulia. Maka dengan kesempatan yang mulia ini ditambah dengan nikmat kesehatan lahir dan batin, sehingga kita diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Maka atas kelebihan yang Allah berikan kepada kita ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena takwa adalah bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga diberi perangkat lunak yang sempurna, seperti akal pikiran, rasa dan karsa atau kehendak. Manusia berbeda dari makhluk Allah lainnya. Kalau malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu, hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badannya.
memenuhi keinginan kebutuhan badannya seperti makan, minum, berhubungan badan dan segala keinginan yang bersifat jasmaniah. Sementara syaitan diciptakan hanya dengan bekal hawa nafsu, sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Jin ayat 4 diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, segala sesuatu yang diberikan kepada hewan dan syaitan, yakni berupa akal pikiran, syahwat dan hawa nafsu. Oleh karena itu kehidupan umat manusia lebih dinamis, karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya, yakni akal pikiran, syahwat dan hawa nafsu. Manusia bisa menjadi seperti malaikat hanya dengan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga manusia seperti hewan hanya mementingkan keinginan jasmaninya. Ataupun manusia bisa juga menjadi seperti syaitan yang kegiatannya adalah mengumbar hawa nafsu, sesat dan menyesatkan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk yang terbaik, manusia dikaruniai 4 hal yang menjadi permata di dalam dirinya. 4 permata ini disebutkan Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah SAW, arba'atul jawahir fi jismi bani Adam, wa yuziluha arba'atu asya'a, amma al-jawahir wal-aqlu wal-dinu wal-haya'u wal-amal salih. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada 4 permata di dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata yang ada di dalam diri manusia tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal saleh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akal adalah alat untuk memahami agama, dan agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah kehidupan pada manusia. Sementara sifat malu adalah pengendali, dan amal soleh adalah buah dari akal yang telah memahami agama. Dengan pengendali berupa sifat malu tersebut, akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak, mana yang batil, mana yang patut atau tidak, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa akal adalah jawharun ruhaniyun khalaqahu Allah Ta'ala muta'allaqan bi badil insani yu'rafu bihi al-haqq wal batil. Akal adalah permata rohani ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam fisik manusia untuk mengetahui dan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permata yang kedua yang Allah berikan kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, yang layak dan pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya. Sementara akal sehat akan mengarahkan kita, dapat menerima agama yang lurus, yang hanif, yang mampu memberikan ketenangan lahir dan batin, dan dapat melahirkan sifat pengendali, yakni sifat malu, serta membuahkan amal yang saleh. Lalu permata yang selanjutnya adalah malu. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia, yang dapat membedakan antara kita hewan dengan syaitan. Oleh karena itu Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi malu menjadi 2. Ada hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang Allah berikan pada setiap manusia.
seperti rasa malu untuk memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Sementara hayaul imaniyun, sifat malu yang bersumber dari iman, Ibnu Hajar mengatakan ayyamna al-mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan min Allah Ta'ala. Sifat malu yang bersumber dari keimanan adalah ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini hanya diberikan kepada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu wajar jika Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permata yang terakhir yang dimiliki manusia adalah amal saleh. Jadi perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal saleh adalah buah dari kemampuan akal kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap di dalam kehidupan. Banyak orang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya yang terkadang merugikan orang lain. Contoh sederhana yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, betapa banyak orang pandai agama tetapi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agama, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Maka akibat yang timbul darinya adalah bukan amal soleh, tetapi amal salah. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah SAW mengingatkan di dalam lanjutan hadis yang sudah tersebut. Beliau mengatakan ada 4 hal yang dapat menghilangkan 4 permata yang ada di dalam diri manusia. Fal-ghadabu yuzilul aqla, wal hasadu yuzilud din, wat-tama'u yuzilul haya, wal ghibatu yuzilul amal salih. Nabi SAW bersabda bahwa ghadab, marah yuzilul aqla, dapat menghilangkan akal. Wal hasadu yuzilud din, iri dengki, hasad itu dapat merusak agama. Kemudian wat-tama'u yuzilul haya, serakah tamak menghilangkan sifat malu. Dan terakhir ghibah, menggunjing dapat menghilangkan amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga isi khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat buat kita. Dari apa yang khatib sampaikan, mudah-mudahan kita bisa menjaga 4 permata yang ada di dalam diri kita, sehingga kita istiqamah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.